Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan. Dan saya sekalian mau ngucapin Gong Sifa Chai buat kita semua yang khususnya buat yang merayakan, saudara. Saudara, pagi hari ini saya akan sharing satu tema yang saya pikir tema ini nggak terlalu menarik, saudara, sebenarnya. Karena kenapa? Karena judulnya aja nggak enak. Ya, judulnya adalah penderitaan, saudara. Nah, kenapa tema ini jarang sekali dibahas di gereja-gereja, saudara? Karena hari-hari ini orang lebih suka mendengar hal-hal mengenai keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat, ya. Dan hari-hari ini ada banyak sekali pilihan orang bisa mendengarkan khotbah apa aja, kan hari-hari ini kita mengikuti ibadah secara online, ya. Oleh karena itu, saya melihat ada banyak sekali gereja Tuhan itu jarang sekali mengkhotbahkan mengenai hal ini, saudara, ya. Karena kenapa? Karena orang lebih suka yang tadi saya bilang mendengar tentang hal-hal yang baik, kesuksesan, keberhasilan, jadi kepala, hal-hal yang enak lah. Nah, tapi hari ini saya ingin kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, dia tidak pernah menjanjikan kepada murid-murid bahwa mereka yang mengikuti dia itu akan mengalami hidup yang enak, hidup yang lancar, tanpa pergumulan, tanpa masalah. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, kita nggak akan pernah menemukan itu, saudara. Ya, nah tapi sebaliknya Yesus itu terus terang. Yesus mengatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka kita akan mengalami banyak sekali tantangan, penderitaan, pikul salib, hal-hal yang mungkin itu nggak enak, saudara. Ya, nah hari-hari ini saya melihat juga banyak orang itu yang mengalami tantangan itu dari keluarga, lingkungan, ya, mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Nah, dan saya berdoa biar hari ini kita boleh menangkap tema ini, saudara. Ya, kemarin Pak Lukito sempat nanya, Dok, temanya apa? Saya bilang penderitaan. Memang nggak enak, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan kalau ada orang membuat satu seminar, ayo hadirilah. Seminar judulnya Pak, penderitaan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau ikut, saudara. Ya, kenapa? Karena nggak enak. Tapi saya ingin kita tangkap baik-baik bahwa ini merupakan hal yang penting, saudara. Ya, nah saya akan awali dari dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ini saya terinspirasi ketika saya membaca ibadah harian beberapa waktu lalu. Ya, nah saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Ananias untuk memberitakan kepada Saulus yang hari itu baru berubah menjadi Paulus, saudara. Ya, jadi hidupnya diubahkan. Kemudian firman ini datang kepada Ananias. Nah, kemudian saudara perhatikan, ya, ayat yang ke-16 dikatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus saudara ia tanggung. Ya, nah, saudara, pertanyaan saya, yang nyuruh pergi itu siapa, saudara? Ya, Yesus. Nah, biasanya kalau Yesus suruh pergi, kalau kata-kata taat biasanya selalu identik dengan hal yang baik, hal yang luar biasa, kau akan diberkati. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Nah, ini yang nggak enak, saudara. Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, seperti yang saya sudah bilang di depan tadi, bahwa hari-hari ini banyak sekali orang Kristen itu memiliki satu paradigma atau pemahaman yang keliru mengenai kekristenan atau mengenai hal-hal untuk mengikut Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, itu identik dengan berkat, kenyamanan, mujizat, kesuksesan, bahkan hal-hal yang menyenangkan, saudara. Nah, itulah kenapa berita mengenai penderitaan, berita mengenai penyangkalan diri, kesengsaraan, pikul salib, itu menjadi berita yang nggak populer, menjadi berita yang nggak disukai. Tapi pagi hari ini saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu semuanya bahwa kalau kita ini yang tadi saya bilang, ikut Yesus itu semua orang pengen berkat, mujizat, kenyamanan dan hal yang menyenangkan. Nah, tapi pagi ini Bapak Ibu, ya, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa
konsep penyangkalan diri itu akan kita temui di sepanjang kita perjanjian baru. Ya, bahkan ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dia nggak menjanjikan sesuatu yang enak. Oh, kamu akan diberkati, kamu akan mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Enggak. Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, saudara, baru kita bisa mengikut Tuhan. Nah, itulah kenapa ya konsep mengenai penderitaan, penyangkalan diri, kesaksian, dan pikul salib, saya mau bilang pagi hari ini bahwa konsep itu adalah pokok. Nah, kita harus garis bawahi, itu adalah pokok dari perjalanan kita mengiring Yesus. Ya, jadi kalau kita mau lihat kata penderitaan, kesengsaraan, pikul salib, penyangkalan diri, saya mau bilang pagi hari ini itu adalah pokok dari penyangkalan perjalanan kita mengiring Yesus. Nah, tapi yang saya udah sempat bilang di depan tadi, hal-hal ini menjadi hal yang nggak menarik karena orang nggak suka dengar mengenai kata-kata penderitaan, penyangkalan diri. Nah, saudara, itu yang terjadi dengan salah satu murid. Ya, kalau saudara baca di dalam Firman Tuhan, satu kali ketika Yesus mulai memberitakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahwa dia akan dibunuh, kemudian dia akan disalib. Saudara, Petrus nggak suka, saudara, dengan dengan hal itu. Kita baca ayatnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 28, tapi saya akan bacakan ayat 21 sampai 23 ya. Firman Tuhan bilang begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk ngapain, saudara? Untuk menanggung banyak penderitaan. Nah, kata-kata menanggung penderitaan itu sesuatu yang nggak enak, saudara. Nah, kita baca selanjutnya dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara lihat respon daripada Petrus. Ya, ayat yang ke-22 dibilang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Dahsyat ya. Petrus menegur Yesus, saudara. Ya, dia bilang apa? Dia bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, kemudian dia bilang Enyala engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya berpikir bahwa itu merupakan reaksi yang hari-hari ini itu ada kepada banyak orang Kristen. Kita nggak suka dengan kata penderitaan, kita nggak suka dengan kata penyangkalan diri, kita nggak suka dengan kata pikul salib. Ya, itu yang terjadi, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat, Yesus bereaksi, Yesus menegur Petrus. Kenapa? Karena Petrus hanya memikirkan yang manusia pikirkan. So, pagi hari ini saya berdoa supaya kita semua mulai memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita semua, beberapa waktu lalu saya pernah bilang, kita mau mendengar Allah yang murni, bukan firman yang murni, bukan firman atau Injil yang diencerkan. Kemarin saya sempat bilang ke Pak Lukito bahwa memang nggak enak kata penderitaan. Tapi kalau kita khotbah ini di ibadah umum, mungkin orang nggak suka. Tapi saya yakin hari ini ada 150 orang, 150 murid yang sejati, kita mau menerima bukan makanan yang ringan, bukan air susu, tapi kita mau menerima makanan yang keras, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Filipi, maka kita akan menemukan dua sisi kekristenan. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, ada bawahnya, saudara, melainkan juga untuk apa, saudara? Untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa mengikut Tuhan itu ada dua sisi. Satu sisi saya juga setuju bahwa kita ikut Tuhan, kita juga ketika kita taat, kita akan mengalami banyak berkat, kita akan mengalami banyak mujizat, kita akan mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Yes, saya setuju. Tapi ada sisi yang lain yang kita juga nggak boleh pisahkan, saudara. Bahwa
ketika kita tidak mengikut Tuhan, maka Tuhan akan mendidik kita, mendisiplin kita. Kita tidak boleh mengabaikan sisi yang lain, yaitu sisi apa? Bahwa mengikut Tuhan, kita harus berani memikul salib. Kita harus berani hidup di dalam hal-hal yang nggak enak. Saudara, ketika saya memutuskan untuk bisnis, ya dari saya seorang pekerja profesional, saya masuk ke dunia bisnis. Saudara, itu merupakan hal yang nggak pernah saya pikirkan. I'm not a businessman, saya bukan seorang businessman. Dan ketika saya masuk ke dalam dunia bisnis, saya baru menyadari, saudara, bahwa di dalam dunia bisnis itu luar biasa. Luar biasa apa, saudara? Yang saya pernah bilang beberapa waktu lalu, ya tipsani, saudara. Saudara tahu tipsani, ya tipu sana sini, orang menghalalkan segala cara. Kita harus melakukan hal-hal yang biasa dunia lakukan. Kalau enggak, kita nggak akan dapat project. Kita nggak akan dapat hal-hal yang dicari oleh banyak orang. Nah, saudara, awal-awal saya memulai usaha, saudara, saya mau kesaksian 6 bulan itu saya nggak dapat project sama sekali. Saudara bisa bayangkan kenapa? Saya mau melakukan yang benar, nggak mau sogok sana, nggak mau sogok sini, ingin benar aja. Saudara, itu nggak dapat apa-apa, saudara. Sampai satu titik saya frustrasi, saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan buat kita bahwa bicara mengenai ikut Tuhan, saudara, kita harus mengalami hal-hal yang nggak enak. Saya pernah bilang beberapa waktu lalu, kalau kita ikut Tuhan dan kita nggak mengalami challenge, nggak mengalami tantangan, kita ikut Tuhan tapi hidup kita tenang-tenang, nyaman-nyaman aja. Menurut saya itu ada sesuatu yang salah, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bicara ikut Tuhan, itu bicara kita melawan arus. Bicara ikut Tuhan, bicara kita menyangkal diri. Bicara ikut Tuhan, bicara mengenai kita pikul salib sesuatu yang kita tahu itu nggak enak, tapi kita harus melakukan. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa ikut Tuhan itu ada 2 sisi, ya, yaitu satu sisi ya kita dikaruniakan untuk percaya, taat, mengalami mujizat, tapi sisi lain kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga menganugerahkan kepada kita karunia untuk apa, saudara? Menderita, ya. Nah, saya sudah sampaikan di atas, ya, bahwa saya melihat ada banyak sekali gereja Tuhan itu hari-hari ini tidak membagikan sisi yang satunya lagi, ya. Kenapa? Karena yang tadi kita takut untuk menyatakan mengenai penderitaan, takut orang nggak suka, takut jemaat nggak senang, takut orang mencari makanan yang empuk di tempat lain, takut orang mencari makanan yang enak di gereja lain. Nah, itulah kenapa banyak gereja yang tidak berani untuk membicarakan itu. Tapi hari ini saya ingin sampaikan buat kita semua, saudara, bahwa ketika kita belajar mengenai penderitaan, belajar mengenai kekristenan, penderitaan, kita akan menjadi Kristen yang sejati. Ya, saudara, ketika kita belajar mengenai hal-hal ini, maka yang pertama, kita tidak akan menjadi Kristen yang cengeng. Kita tidak akan menjadi Kristen yang lemah. Kita nggak akan menjadi Kristen yang mudah menyerah. Kita nggak akan menjadi Kristen yang baperan, saudara, yang baru ngalamin hal sedikit terus baper, ya. Kita meninggalkan komunitas, kita meninggalkan gereja. Wah, saya nggak diperhatiin di sini ngomongnya keras, di sini ngomongnya bikin kuping saya sakit. Saudara, saya merenungkan, saudara, sepanjang perjalanan Yesus di muka bumi, setiap kali dia ngomong, saudara perhatikan, semua orang nggak nyaman, termasuk murid-muridnya. Ya, di situ saya baru mengerti yang seperti saya pernah bilang beberapa waktu lalu, bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, di situ harus ada koreksi terhadap kita, di situ harus ada pertobatan, di situ harus ada hal-hal yang menegur kita, saudara. Kenapa? Karena itu membuat kita menjadi orang Kristen yang gak cepat putus asa. Itu membuat kita menjadi orang Kristen yang ketika kita ada di dalam masalah, kita nggak mudah untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, kita bisa menjadi jemaat yang kuat menghadapi segala perkara. Saya bersyukur sekali di komunitas kita di Doa Pagi Chapel ini, saya melihat ada banyak orang yang kita berdoa, tapi ada juga doa-doa yang nggak dijawab Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pergumulan kita seperti nggak dijawab Tuhan. Tapi saya bersyukur saya melihat orang-orang yang doanya belum dijawab. Saudara, kita nggak putus asa, kita nggak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita belajar dari 2 sisi kekristenan yang benar.
Kita belajar kemarin Pak Lukito udah bahas mengenai kitab Wahyu. Kita belajar mengenai hal-hal yang akan terjadi. Tapi hari ini kita juga harus memahami, saudara, bahwa kalau kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik, kalau kita hanya mau terima yang enak, kita hanya mau terima yang manis-manis, yang lunak-lunak, maka kita nggak akan menjadi orang yang kuat. Ya, sama seperti anak kecil. Ya, kalau anak kecil, ya kita nggak mau dia ngalamin sesuatu yang sakit, dia baru belajar jalan jatuh, kita angkat dia, oh ya udah deh, nggak usah belajar jalan lah. Dia baru jalan sedikit, keduduk, aduh jangan kita oles elus-elus pantatnya, udah deh, nggak usah jalan deh. Kalau kita memperlakukan anak kita seperti itu, saudara tahu apa yang akan terjadi? Anak kita nggak akan menjadi anak yang kuat. Anak kita nggak akan pernah bisa berjalan. Dia nggak akan pernah bisa belajar untuk growing up, saudara. Itulah sebabnya hari ini, mari kita jadi orang Kristen yang jangan hanya mau menerima yang enak, tapi kita juga harus tahu, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari, kemudian apa, saudara? Baru kita mengikut Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, dalam kisah Daniel ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara bisa bayangkan kalau mereka hanya mengikut Tuhan dengan satu konsep bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyelamatkan, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, kalau mereka punya konsep hanya seperti itu, saya yakin sekali bahwa dalam perjalanan mereka dibawa ke dalam perapian, saya yakin mereka sudah akan murtad, saudara. Kenapa? Karena mereka bisa bilang, Tuhan, kok saya menyembah, saya berdoa 3 kali sehari, saya ngikut Tuhan, tapi kok kenapa saya tetap dibawa ke dalam dapur perapian? Saudara bisa bayangkan kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya memiliki pemahaman bahwa ikut Tuhan hanya mujizat, hanya berkat, hanya perkara ajaib. Saudara, mereka nggak akan mengalami terobosan di dalam kerohanian mereka. Ya, kita juga tahu kisah mengenai Daniel. Ya, saudara, saya suka sekali kisah mengenai Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, kalau orang-orang ini, ya, mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang kekristenan. Mereka tidak memiliki pengertian yang sempurna mengenai perjalanan mengiring Tuhan. Saudara, saya yakin sekali Daniel mungkin juga akan murtad ketika dia dalam perjalanan dari atas turun ke bawah, dia akan bilang, Tuhan di mana? Kok saya bisa dibuang ke dalam gua singa gitu loh, ya. Tapi saudara perhatikan jawaban daripada Daniel. Tapi seandainya Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Ini yang saya bilang, karakter Kristen yang sejati muncul ketika kita juga tahu ikut Tuhan itu bukan hal yang enak aja. Ikut Tuhan itu bukan perkara mujizat aja. Doa kita dijawab, doa kita nggak dijawab, kita tetap ngikut Tuhan. Mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi, kita tetap setia melayani Tuhan. Saudara lihat jawabannya, dikatakan, tetapi seandainya Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini yang saya bilang kualitas kekristenan yang sejati akan muncul ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya berpikir tentang hal yang baik, hal yang menyenangkan, hal yang enak. Toh sebenarnya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan nggak pernah menjanjikan, oh engkau akan mengalami hal yang baik, engkau akan mengalami hal yang enak. Enggak, saudara. Tapi Tuhan memanggil kita. Alkitab bilang, kamu akan bahkan Alkitab bilang, aku serigala mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, tapi aku pun enggak, saudara. Ya, Yesus berkata bahwa orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Sesuatu yang enggak enak di dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa pagi hari ini, ketika saudara menangkap pesan Tuhan ini, hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang kita enggak lagi alergi dengan kata-kata penderitaan. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam satu kata yang namanya penderitaan, kita akan masuk dengan konsep yang benar. Kita akan masuk dengan
pemahaman kita yang benar. Dan sama seperti Sadrak, Meshak, Abednego dan juga Daniel, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami terobosan. Saudara, ada juga kisah mengenai Ayub, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau Ayub hanya punya konsep ikut Tuhan, hanya berkat, mujizat, Tuhan jawab, yes, yes, yes. Saudara, saya yakin sekali, dia akan murtad di tengah jalan, saudara. Hari-hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, kita nggak tahu tantangan seperti apa yang akan menimpa kita. Saya pernah kasih kesaksian, saya pernah menceritakan, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau enggak, tapi saya akan coba cerita. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang hamba Tuhan di salah satu kota kecil di Ambon, saudara. Ya, nah hamba Tuhan ini dia itu punya jemaat itu nggak terlalu banyak, jumlahnya itu sekitar ya 12-15 orang lah, kecil 15-20 orang lah. Nah, satu kali ketika dia hari Minggu setelah dia selesai berkhotbah, dia melihat banyak jemaatnya itu yang nggak hadir, ya. Kemudian dia bilang ke istrinya, "Mam, besok kita pergi kunjungan yuk. Kita datangin jemaat-jemaat yang hari ini mereka nggak datang ke gereja." Saudara, hari Senin besok, di mana biasanya hari Senin hamba-hamba Tuhan itu adalah hari yang dipakai untuk beristirahat, tapi nggak dengan hamba Tuhan ini, saudara. Dia mengajak anaknya yang masih kecil, umurnya sekitar 7 atau 8 tahun, pakai jaket merah, mereka naik motor, ya. Mereka pergi kunjungan. Ada satu jemaat yang rumahnya itu agak jauh dari tempatnya mereka, sehingga mereka mesti melewati satu jalan yang cukup besar. Nah, saudara, mereka melewati satu tempat yang namanya Batu Merah. Ya, buat Bapak Ibu yang dari Ambon pasti tahu, itu Batu Merah itu jalannya agak menurun. Nah, waktu mereka sedang naik motor, mereka juga nggak ngebut, mereka juga nggak ugal-ugalan, pergi juga untuk sesuatu yang baik, mereka juga berdoa sebelum berjalan, dan di dalam perjalanan mereka sambil sharing, bercerita. Saudara, tiba-tiba ada satu mobil aspal. Di Ambon itu biasa mereka masih pakai aspal, saudara, ya. Nah, mobil aspal itu biasanya ada satu mobil yang di belakangnya itu masih ada isi ter yang panas, ya, aspal. Nah, itu dibawa, saudara. Biasanya kalau cuman kecil, mereka biasa bakar aspal itu di situ. Tapi karena mereka mau bikin jalan yang cukup besar, itu dibawa. Jadi ada satu mobil yang isinya itu aspal. Saudara, singkat cerita, waktu jalan-jalan turun, remnya blong. Saudara, mobil itu kehilangan kendali. Singkat cerita, mobil itu kebalik, dan saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh aspal itu tumpah tepat di samping hamba Tuhan dengan istri dan anaknya yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kunjungan. Saudara, aspal itu tumpah, mereka jatuh, saudara. Biasa orang yang naik motor itu dia punya respon lebih cepat, dia loncat. Saudara, waktu dia loncat, dia lihat istrinya itu sudah ketutup, saudara. Aspal. Saudara bisa bayangkan, dia tarik istrinya, dia udah nggak peduli lagi panas. Itu karena panas sekali aspal, itu jaringan mulai dari perut ke bawah itu rusak, saudara. Saudara, singkat cerita, anaknya yang masih kecil itu meninggal, dan hamba-hamba Tuhan di kota Ambon, mereka patungan kirim dia ke Jakarta di Rumah Sakit Pertamina. Saya ingat sekali kisah ini. Saudara, satu yang ingin saya bagikan buat saudara, beberapa hamba Tuhan yang pergi kunjungin dia, mereka berkata, kita pergi kunjungin hamba Tuhan ini, bukannya kita nguatin dia, justru dia nguatin kita. Dia berkata, ikut Tuhan itu kita jangan mau menerima hal yang baik. Dia bersyukur, dia tetap bersuka cita. Saudara bayangkan, dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat untuk pelayanan. Dia tidak pergi ke tempat untuk melakukan dosa. Dia pergi untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita berpikir kok Tuhan izinkan mengambil anaknya dengan cara yang nggak enak, saudara. Saudara, orang mungkin akan bisa bilang, Tuhan di mana? Tapi pagi hari ini saya ingin sampaikan buat saudara. Alkitab berkata, seperti tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Seperti itulah, saudara, cara kita berpikir dan cara Tuhan berpikir. Saudara, itulah kenapa hari ini kita harus diperlengkapi dengan Injil yang benar, kebenaran yang benar. Bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk sesuatu yang enak. Alkitab berkata, kalau seandainya memungkinkan, aku akan mengaruniakan kepadamu karunia untuk menderita, saudara. Pertanyaan saya, kalau itu terjadi dalam hidup kita, pertanyaan saya, apakah kita siap?
Apakah kita tidak akan menyangkal Tuhan? Apakah kita tidak akan murtad? Apakah kita tidak akan meninggalkan Tuhan? Saudara, itulah pentingnya pagi hari ini. Kita mengambil, kita memakan Injil yang murni, saudara, firman yang murni, bukan Injil yang diencerkan, bukan firman yang biasa, saudara. Ya, itulah kenapa pagi hari ini ketika saya berdoa, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati bicara mengenai hal ini, saudara. Saudara dengar baik-baik. Diberkati atau tidak diberkati, dijawab Tuhan atau nggak dijawab Tuhan, ditolong atau tidak ditolong Tuhan, kita tetap harus mengiringi Yesus. Amin ya saudara ya. Hari ini, kalau saudara sedang merasa saudara tidak dijawab Tuhan, saudara dengar baik-baik, tetap kita harus mengiring Tuhan. Ya, ada satu lagu berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Wah, saudara, kita nggak akan bisa menjadi Kristen yang sejati kalau kita tidak memperlengkapi iman kita, pemahaman kita tentang Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Saudara. Amin. Saudara, kenapa kita harus belajar ini? Saya punya satu istilah, karena kita bukan Kristen yang kaleng-kaleng. Amin, saudara. Saudara bukan Kristen yang kaleng-kaleng. Saudara bukan Kristen yang bukan anak-anak gampangan. Tuhan mendidik kita itu dengan cara yang keras. Kenapa? Karena dia tahu hari-hari di depan kita bukan hari-hari yang mudah. Karena dia tahu tantangan yang akan kita masukin bukan tantangan yang ringan, saudara. Ya, saudara ingat ini. Kita bukan Kristen kaleng-kaleng. Saudara yang sudah mengikut doa pagi hampir 5 bulan, saya mau kasih tahu, saudara bukan Kristen kaleng-kaleng. Saudara yang tetap setia sekalipun doa kita nggak dijawab Tuhan, saudara bukan Kristen kaleng-kaleng. Saudara yang tetap sukacita ketika kita punya banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah yang sepertinya tidak dijawab Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara Kristen yang sejati. Kenapa? Karena kekristenan kita diuji bukan pada saat enak, tapi kekristenan kita, kesejatian, keotentikan, kekristenan kita diuji pada saat masalah itu datang. So, saya akan tutup, saudara, dengan 4 hal yang harus kita tahu, ya, agar kita bisa menjadi Kristen yang sejati, bisa menjadi murid yang sejati. Yang pertama, ya, kita harus tahu bahwa penderitaan itu adalah hak istimewa. Saudara, tadi saya sudah sampaikan di depan, ya, bahwa bicara mengenai penderitaan itu adalah suatu realitas. Itu bukan hal yang mengawang-awang, enggak. Saya pernah duduk dengan istri dan anak-anak saya, ya, di satu sore. Saya bilang ke anak saya, ada istri saya bilang, William, Kathleen, kalian lihat rumah ini. Ya, kebetulan di tempat kami duduk, kita bisa melihat mobil di garasi. Saya bilang, William, lihat mobil itu. William, Kathleen, kalau nanti Tuhan ambil ini semua dari kita, kalau suatu saat kita tidak lagi punya tempat tinggal yang baik, apakah William mau tetap bersyukur sama Tuhan? Apakah William mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Saudara, nggak mudah. Tapi kita harus mulai mengajarkan anak-anak kita mengenai hal ini. Saudara, jangan ajarkan anak-anak kita hal-hal yang gampang. Ya, saya punya anak, setiap kali dia minta sesuatu, saya nggak pernah langsung kasih. Kenapa? Saya ingin dia tahu bahwa nggak semua yang diminta langsung jadi, semua yang diminta langsung dapat. Enggak. Saya ingin dia mengerti kalau mau sesuatu, doa dulu. Saudara, kenapa itu melatih anak-anak kita untuk menjadi Kristen yang sejati? Karena kenapa? Penderitaan itu realitas. Itu hal yang akan dialami oleh semua orang. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin saudara sedang menderita, saudara, saya mau kasih tahu, saudara sedang diberikan hak istimewa. Saudara sedang diberikan penghormatan. Karena kenapa? Tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk menanggung hal itu. Beberapa kali Pak Luki khotbah mengenai sakit yang dialami waktu masih muda, waktu masih semangat. Saya pernah berpikir, seandainya kalau itu terjadi dalam hidup saya, mungkin saudara, saya tidak akan sekuat Pak Lukito. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Kekristenan yang sejati justru diuji, justru dilihat pada saat temptation itu datang. Amin. Oleh karena itu hari ini saya mau kasih tahu, penderitaan itu realitas, ya. Jadi kita harus menerima itu sebagai hak istimewa. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya mau cari yang enak, karena kita bukan Kristen gampangan. Jadi buat kita yang hari ini
kita sedang mengalami penderitaan, doa kita nggak dijawab, saudara mungkin baru saja mengalami kehilangan, saudara mungkin baru saja mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan. Ingat baik-baik, Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salibnya. Lukas 14 ayat 27. Itu adalah hak istimewa, saudara. Kita bersyukur, ya, kita bukan anak-anak gampangan. Kalau kita bukan anak-anak gampangan, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan temptation. Ya, tapi kita juga jangan cari-cari masalah, saudara. Amin. Hal yang kedua yang harus kita tahu, saudara, ya, pagi hari ini. Yang kedua, jangan takut menderita. Amin. Jangan takut menderita, saudara. Alkitab berkata 1 Petrus 3 yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, dengar baik-baik, kamu akan berbahagia. Wow. Saudara, firman ini itu saya bersyukur kita punya Alkitab yang nggak kaleng-kaleng. Kita punya Alkitab yang nggak kasih kita susu, tapi kasih kita makanan keras. Supaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Alkitab bilang, sekalipun kamu harus menderita, ya kamu akan berbahagia. Sebab itu, jangan kamu takuti apa yang mereka takuti. Amin. Dan jangan kamu gentar. Saudara, hari ini, pagi ini saya ingin sampaikan buat kita semua. Ya, ikut Tuhan. Artinya kita harus berani melawan arus. Ikut Tuhan. Itu artinya kita harus berani melawan cercaan. Kita harus berani melawan hinaan. Saya ingat sekali, saudara, saya pernah dibilang, waduh, lu jangan-jangan homo. Lu jangan-jangan punya kelainan. Kenapa, saudara? Saudara, saya takut pacaran, saya takut melakukan hal-hal yang anak-anak muda lakukan pada zaman itu, saudara. Wah, saya nggak berani sekali, saya takut sekali. Bahkan mau pacaran tuh, saudara, saya nggak berani. Sampai orang-orang bilang, wah, jangan-jangan lu homo. Wah, saudara, bayangin, kita mau hidup benar dibilangin hombreng, saudara. Haleluya. Ya, tapi itu adalah salah satu bentuk penderitaan sebagai konsekuensi daripada kita ikut Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara, kalau saudara berbuat baik, saudara tetap disakiti. Dengar baik-baik, itu biasa. Ya, itu hal yang biasa. Nggak usah takut, saudara. Ya, oleh karena itu, kalaupun kita harus menderita, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jangan takut menderita, saudara. Jangan takut menderita, ya. Tapi jangan juga cari-cari masalah, ya. Yang ketiga, ya, oke, pas jam 6 saya minta waktu 2 menit lagi. Kesengsaraan itu baik, saudara. Saya suka sekali Mazmur 119 ayat 71. Alkitab bilang bahwa tertindas, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message berkata bahwa menderita itu baik bagiku. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara, kekristenan itu yang saya bilang, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang Kristen supaya ketika kita melewati penderitaan, ya kita kuat. Karena kita bukan Kristen yang instan, kita bukan Kristen yang labil, kita bukan Kristen yang ababil, kita bukan Kristen kaleng-kaleng, tapi kita Kristen yang sejati. Karena kenapa? Penderitaan itu adalah ujian untuk mengantar kita naik ke level yang lebih tinggi sebagai orang Kristen. Yang terakhir, saudara. Saudara, ini kabar baik buat kita semua, tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Amin. Saya akan tutup dengan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara perhatikan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mengalami masalah, dan kelihatan kok sepertinya ringan, saya pengen kasih tahu buat saudara, bukannya beban yang semakin ringan, tetapi kitanya yang semakin kuat. Amin. Jadi kalau hari ini saudara ngalamin, wah kok sepertinya saya makin kuat, kok sepertinya bebannya ringan. Perhatikan, bukan beban yang semakin ringan, tapi ternyata saudara yang semakin kuat, saudara. Saya berdoa biar hari ini firman Tuhan pagi ini memberikan kita satu insight yang baru, pemahaman yang baru, dan kita boleh menjadi Kristen yang sejati. Kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, kami mau belajar menerima Injil yang sejati, kebenaran yang utuh. Kami mau menerima kebenaran yang mutlak Tuhan, bahwa ikut Tuhan, kami juga harus siap menderita. Kami harus siap menyangkal diri, kami harus siap dicerca. Kami juga harus siap ketika doa kami nggak dijawab. Kami harus siap ketika
apa hal yang buruk terjadi kepada kami, kami juga harus siap ketika sepertinya apa yang kami harapkan tidak terjadi. Kami berdoa, tolong kami Tuhan pagi hari ini, biar kami boleh menjadi orang-orang yang selalu mengiring Tuhan, apapun kondisinya. Mari saudara angkat kedua tanganmu, biar kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, kebenaran, Injil yang sejati memenuhi hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang tangguh, bukan Kristen kaleng-kaleng, yang akan menjadikan kita berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan penderitaan apapun yang engkau jalani hari ini, engkau akan terus kuat, dan engkau akan terus mengiring Tuhan, sampai Tuhan memanggil kita semua kembali kepada Tuhan yang ada di sorga. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Tuhan yang memberkati.